Bagaimana seorang anak penghulu kok susah nikah gitu ya. Sungguh sebuah ironi pada ayah saya yang pasti ayah saya setiap menikahkan orang lain kemudian pasti dalam hatinya terketuk anak sulung saya itu durhaka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama saya dan Ari Kriting. Untuk sekarang saya penasaran pada gini. Saya selalu ingin bintang tamu bercerita tentang pengalaman keislamannya. Karena gini, orang itu biasanya kalau nggak kenal nggak sayang. Orang itu kalau nggak kenal akhirnya mudah sekali husnudon. Suuzon, mudah sekali suuzon dan gampang sekali terprovokasi. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang dikisahkan seolah-olah Ari Kriting itu begini penista atau keislamannya kurang, sehingga mudah sekali karena nggak kenal basic keislamannya. Nah, aku mau mulai dari sana dulu deh, ngobrolin soal pengalaman keislamanmu dari yang kecil, keluarga atau Saya itu alhamdulillah lahir dari keluarga muslim. Kalau orang kan selalu berpikir, wah orang timur mayoritas non muslim atau yang muslim minoritas di sana. Enggak juga sih, banyak sebenarnya yang wilayah-wilayah di Indonesia Timur itu yang 100% Islam, termasuk kampungnya saya juga. di mana? Di Buton itu kesultanan ya. Itu mayoritas muslim? 99% lah. Oh iya? Mungkin yang untuk orang aslinya ya, Iya. mungkin 99,9% lah. Saya tidak tahu sih, ada beberapa kali saya temui yang memang non muslim, tapi itu karena kawin mawin juga. Iya. Kalau yang di kampung sih saya rasa sih kebanyakan mungkin akan muslim. Kalau penduduknya sendiri sih yang non muslim juga banyak, tapi Iya. itu cenderung pendatang. Iya. Dan dari lo keluarga juga yang memegang tradisi Islam yang iya, ini. ya cukup memegang tradisi Islam. Sampai kalau kakeknya saya dulu itu juga imam masjid di sana. Oh iya, Imam Abu masjid. Ghassan namanya. Di kampung. Itu masih kakeknya saya. Terus bapaknya saya juga penghulu lah hitungannya, memang KUA juga. Oh, penghulu. Jadi Itu tradisi naif sekali. Iya, Bapaknya penghulu, anaknya iya, nggak jelas ya. jomblo. Bukan. Saya ini di rumah saya itu pernah ada buku nikah banyak. Saya itu sudah punya rencana jahat untuk mengambil buku nikah itu. Oh. Setidaknya secara dokumen saya punya gitu. Saya sudah rencana itu sudah ada di pikiran saya tuh. Bagaimana seorang anak penghulu kok susah nikah gitu ya. Sungguh sebuah ironi pada ayah saya yang pasti ayah saya setiap menikahkan orang lain kemudian pasti dalam hatinya terketuk anak sulung saya itu durhaka ya. Tidak, bukan karena apa, dia tidak mendukung karir saya. Mendukung karir saya. Iya. Ayahku, ketahuilah banyak pengusaha yang anaknya tidak mau jadi pengusaha, menjadi sama bapak saya juga penghulu, jadi saya agak melenceng dari tradisi untuk masalah pernikahan. Ibu Guru SD. Tapi itu dia tadi, saya sebenarnya lahir dari keluarga yang cukup Islam, yang cukup tradisional juga, menjaga tradisi keislaman juga. Kemudian mungkin berhenti di saya. kakek, kemudian kakek moyangnya saya, bapaknya saya masih penghulu, saya nih yang agak keluar jalur ya. Tapi sebelum ini kan kita ngobrol-ngobrol tuh. Tapi lo termasuk orang yang menurut gua ya masih memegang banyak doktrin-doktrin Islam yang bawaan dari lo kecil gitu. Yang lo pikir itu sudah lo nyaman dengan iman itu gitu. Iya. Saya cukup. Kalau masalah berimanan sih sebenarnya saya cukup nyaman ya, karena saya dari kecil juga metode yang diajarkan di rumahnya kami itu memang mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kita itu tidak langsung dikirim ke tempat pengajian Al-Quran, tapi melainkan di rumah dulu pendidikan agamanya itu dari rumah dulu. Iya. Dari rumah dulu. Jadi kita itu memang saya itu ingat sekali masih TK, masih SD itu yang diceritakan kepada kita itu kisah-kisah Nabi. Jadi kisah-kisah bahkan kayak lagu-lagu tidurnya kita itu lagu-lagu kayak misalnya
Aminah nama ibunya. Oh iya gitu. Itu jadi Sejarah Nabi. ya, sejarah Nabi. Kemudian bagaimana Islam itu turun. Jadi itu menurut saya sih itu yang, karena mungkin karena orang tuanya saya juga tidak punya pilihan lain ya, dongeng yang mereka ketahui ya tentang itu gitu. Yang untuk anak kecil, ketika anak kecil kan kita suka sebelum tidur diceritakan sesuatu gitu kan, diceritakan sesuatu. Mungkin bapaknya saya tidak punya literatur Cleopatra, Cinderella, Sinbad dan lain sebagainya ya, atau cerita-cerita tentang Iron Man, sehingga yang bapaknya saya ceritakan, mamanya saya ceritakan, tantenya saya ceritakan, neneknya saya ceritakan itu ya tentang seputar-seputar kisah-kisah zaman Nabi yang mereka ketahui, termasuk kayak misalnya penyerangan itu. Jadi kita itu belum baca di buku agama, kita sudah diceritakan dulu tentang Abraha yang menyerang Mekah. Ya, jadi itu masih kecil itu kita diceritakan hal kayak begitu, jadi itu cukup melekat dalam pikiran saya. Habis itu baru kita ke TPA gitu untuk belajar yang kayak belajar ngaji dan lain sebagainya sih. Iya, karena apa? Tadi lu juga sempat ngobrol tentang misalnya lu memiliki pertahanan sendiri dalam beragama yang itu didapatkan dari masa kecil. Misalnya soal kata lu, ketika saya melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama saya, kemudian saya menganggap wah, atau kita iri, kagum terhadap sesuatu yang lain di luar agama kita, kemudian oh mungkin ini yang dirasakan Nabi Ibrahim. Karena saya itu yang saya bilang tadi, kita itu sering diceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Salah satu yang menarik perhatian saya itu Nabi Ibrahim. Karena kan kita dalam syahadat juga, selawatnya kita juga untuk selawat kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, dan salah satunya Nabi Ibrahim. Yang menarik perhatian saya itu adalah proses pencarian Nabi Ibrahim itu terhadap keilahian itu. Bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menyembah matahari, pernah menyembah gunung, menyembah hal-hal yang di alam menurut beliau itu megah gitu, agung gitu, kayak wah ini lebih besar dari saya, apakah mungkin ini Tuhan? Wah, kemudian disembah sama Nabi, oh matahari disembah, berganti malam mataharinya hilang, oh dia tidak abadi, dia tidak sekuat itu, ini bukan Tuhan. Akhirnya mencari lagi kan, sampai akhirnya menemukan nilai keilahian pada hari itu. Nah itu menarik perhatian saya, sehingga karena saya tahu memahami cerita bahwa Nabi Ibrahim itu melakukan proses pencarian keilahian itu juga yang membuat saya kayak ya udahlah, pada kadang-kadang kita terpesona dengan matahari, kadang-kadang kita terpesona dengan gunung yang besar gitu, sehingga ketika hari ini saya juga merasakan hal-hal kayak gitu, dan tadi kita ketawa-ketawakan itu, ya itu kayak wah kok keren ya, ada orang bisa melakukan ini ya. Tapi kemudian saya mengingat bahwa kecil saya diajarkan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah, sehingga hal-hal yang seperti ini hanya perasaan-perasaan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari. Kekaguman kita terhadap sesuatu yang besar itu hanya kekaguman ketika Nabi Ibrahim melihat gunung. Mungkin hari ini kita tidak melihat matahari karena sudah ada sains yang menjelaskan, atau gunung karena sudah ada sains yang menjelaskan. Mungkin kekaguman-kekaguman kita itu wujudnya berbeda gitu. Tetapi kalau dulu kan kita itu kan paling takut syirik ya, menyembah sesuatu yang selain Allah, atau percaya kekuatan yang selain Allah. Nah kadang-kadang itu mungkin kalau dulu Nabi Ibrahim itu melihat matahari, melihat gunung, kita itu mungkin sekarang itu lebih seringnya itu melihat teknologi mungkin, atau melihat buku-buku gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai iman kita, kemudian teori-teori konspirasi mungkin yang kemudian agama saya benar nggak sih kepercayaan yang kita yakini. Tapi itu yang kemudian gagasan-gagasan besar itu yang matahari dan gunung yang sekarang kita lihat itu mungkin, dan lo menyelesaikannya dengan bilang bahwa oh ini Ibrahim ketika Ibrahim dulu pernah melihat matahari dan merasa kagum, ya ini perasaan saya ketika melihat wah sebuah video yang ibaratnya mempertanyakan Islam. Kan banyak tuh teori-teori yang mempertanyakan Islam gitu kan. Kemudian kalau saya tonton itu ya saya tidak masalah gitu, karena Nabi Ibrahim pun pernah merasa kagum terhadap matahari, tapi kemudian menyadari bahwa tidak ada kebesaran yang abadi di situ. Nah itu juga yang kemudian saya lihat, ini teori ini tapi suatu saat akan pecah, kemudian ya udah kayak perasaan. Kalau saya membayangkannya seperti kita pada saat itu mungkin Nabi Ibrahim melihat
tanda-tanda alam. Hari ini Iya. mungkin kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan lain yang mungkin akan bisa mendistract pikiran kita terhadap kepercayaan kita terhadap keagungan Islam itu Iya. sendiri. Iya, sebenarnya itu modal keberislaman di zaman kita anak-anak dulu itu kan sebenarnya modal yang besar. Artinya kita memahami keimanan, keislaman itu secara tulus, sehingga relatif gak ada masalah-masalah yang berarti dalam keberagamaan kita. Meskipun misalnya sebenarnya kisah Nabi Ibrahim itu yang lebih tepatnya itu yang merasakan penyembahan kepada matahari itu umatnya. Jadi kemudian umatnya merasakan itu, maka Nabi Ibrahim kemudian menggiring umatnya untuk tidak percaya kepada itu dengan bilang, kamu percaya kepada matahari. Jadi cara Nabi Ketika Ibrahim dia hilang, menggiring, Jadi kira-kira kalau lo hidup di zaman Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim ada sekarang ya, akhirnya kekaguman pada itu, kemudian Nabi Ibrahim bilang, masa Tidak mau ada, kamu tidak ada, seperti iya. itu. Jadi akhirnya perasaan-perasaan itu yang justru membuat keberagaman kita enjoy gitu. Enjoy karena di zaman kecil itu iman kita itu benar-benar kita jalani secara tulus sehingga nggak ada masalah berarti. Kalau sudah dewasa kan iman kita seolah-olah menjadi sangat ribet gitu, seolah-olah mengekang kita. Padahal pada dasarnya Islam itu adalah sesuatu yang mudah, sifatnya mudah kata Nabi, sifat lainnya juga berita gembira, sehingga nggak beralasan sama sekali kalau kemudian Islam membuat hidup kita jadi sulit, ribet, terbatas, kemudian penuh dengan ketakutan, kesedihan dan lain sebagainya. Nah, terus juga yang ingin gue tanyain itu soal gini, kalau kita bicara Islam di Indonesia itu kan sering hanya melingkupi Jawa Dan Islam Sumatera mungkin. dan Sumatera mungkin ya, paling jauh Sumatera atau Aceh. Kalau Islam misalnya identik dengan santri, kiai, sarung, kemudian pesantren khas-khas yang kental dengan nuansa Jawanya. Tradisi-tradisinya juga kental dengan tradisi Jawa. Islam itu misalnya wayang, wali songo dan lain sebagainya. Nah, kalau di timur, di tempat Kalau saya sih kebetulan karena memang di kampungnya saya itu di Buton, itu memang tradisinya dari zaman Kesultanan sudah ada. Dia itu satu era dengan Kesultanan Hasanuddin, itu masih tidak jauh jaraknya dengan Kesultanan Ternate, Sultan Babula itu masih kerabat dengan Sultan Bone itu masih kerabat. Jadi memang itulah menurut saya ya betapa besarnya Islam itu kemudian dia masuk ke Indonesia tanpa upaya untuk menghilangkan warna aslinya. Nah, kalau di kampungnya saya sendiri itu di Buton itu ya Islamnya itu dari dulu sudah sangat berkembang dari pertama kali masuk itu ya. Itu sebelumnya dia kerajaan Hindu Buddha juga, masih sempat punya raja Hindu Buddha beberapa generasi. Sampai akhirnya kemudian Sultan yang pertama, Sultan Nurung itu memeluk agama Islam. Tetapi kemudian nilai-nilai budayanya itu tidak hilang. Kayak misalnya masjid masjid yang paling lama di kampung saya itu namanya Masjid Keraton Buton. Itu bentuk kubahnya tidak menyerupai kubah Persia dan kubah-kubah masjid yang lazim kita temui sekarang itu. Masih benar-benar kubah lama. Kemudian ada juga masjid Kubah juga di sana gitu. Nah, di Indonesia Timur sendiri sih menurut saya seperti halnya di Jawa, ada perpaduan akulturasi antara budaya yang sudah ada dengan nilai-nilai keislaman. Jadi sebenarnya yang diislamkan menurut saya ini kan maksudnya bukan ahli agama juga sebenarnya atau ahli sosial juga ya. Tapi yang kalau saya melihat sepintas sih yang diislamkan itu kemudian adalah tata caranya, ajarannya, perilakunya. Tidak kemudian misalnya pakaiannya seperti apa, kemudian cara hidupnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Hal-hal yang bersifat budaya seperti pakaian, arsitek, kemudian yang lain sebagainya itu masih tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Ya, selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam. Kayak misalnya pakaian juga di sana itu tidak ada secara spesifik berdekatan dengan unsur Islam. Secara spesifik kita di sana pakai sarung tenun buton, tapi
coraknya juga itu corak yang menurut saya justru lebih dekat dengan corak-corak seperti di Flores, garis-garis persilangan garis-garis tebal tipis warna-warni gitu, kayak justru seperti kain-kain yang ada di Nusa Tenggara Timur daripada misalnya batik atau jadi menurut saya sih secara budaya dia masih tetap bertahan. Arsitektur juga masjidnya juga itu masih arsitektur lama. Sama itu coraknya yang tadi lu cerita soal martabat 7. Nah, ketika kemudian Sultan itu memeluk agama Islam, kemudian akhirnya nilai-nilai keislaman itu diimplementasikan sebagai undang-undang dasar di negara ketika dia menjadi Kesultanan Buton itu abad ke-16 itu, abad ke-17, 16-17. Nah itu diserap lah. Itu kami dari kecil dulu waktu saya masih SD, SMP, SMA itu masih sering dengar orang-orang tua itu cerita tentang martabat 7. Bahwa kemudian ada yang menghubungkan bahwa martabat 7 itu Pancasila itu salah satunya itu terinspirasinya itu dari martabat 7 dan lain sebagainya. Jadi itu diskusi-diskusi yang kami dulu waktu masih kecil-kecil dengar orang tua diskusi, mereka debat sendiri itu hangat untuk kami itu. Canggih sekali. Dan karena kan itu benar-benar diterapkan ke dalam falsafah Kesultanan Buton itu. Jadi ketika kita bicara Kesultanan Buton, maka secara tidak langsung kita akan mengenal yang namanya martabat 7 itu. Nah itu saya tidak paham dulu itu martabat 7 itu sedalam apa sebenarnya. Tapi ketika sampai di Jawa, di Malang, kemudian ketemu dengan teman-teman juga, ketika berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia yang ke segala penjuru wilayah tanah air, ketika saya sebut, oh ya di Buton juga itu nilai-nilai Islam itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemerintahan. Dulu negara Kesultanan Buton itu undang-undangnya itu berdasarkan martabat 7. Itu pada, loh kok kamu tahu sih martabat 7 gini. Martabat 7 itu kan sebenarnya ajaran tasawuf. Dan itu memang ciri utama masuknya Islam ke Indonesia. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia awalnya coraknya tasawuf dulu. Jadi Islam yang bersifat spiritual dulu, nilai-nilai dulu. Baru kemudian setelah datangnya orang-orang Islam di Indonesia yang belajar ke Hijaz, Mekah, Madinah, baru kemudian mereka membawa corak Islam tambahan, yakni corak fikih, hukum-hukum tadi. Karena itu Islam di Indonesia relatif pertama sukses mempengaruhi banyak orang, dan yang kedua relatif tidak berbenturan dengan nilai-nilai budaya yang tadi, karena masuknya pakai jalur tasawuf, pakai jalur spiritual. Artinya mereka fokusnya dulu mengislamkan hati dan pikiran seseorang, mengislamkan kelakuannya dulu, tapi tidak fokus kepada merubah ritual-ritualnya, merubah hukum-hukumnya, enggak dulu. Tapi memang betul-betul frekuensinya diislamkan dulu sehingga orang nyaman dulu, dan corak Islamnya juga tidak bertentangan dengan budaya-budaya setempat di sana. Dan itu yang kemudian kita sayangkan sekarang justru sebaliknya. Jadi yang kita kedepankan hukum dulu. Nggak peduli hatinya sudah berhijab apa enggak, yang penting kepalanya Anda harus hijab. Hukum dulu. Kalau dulu enggak, justru hatinya dihijabkan dulu. Karena apa gunanya berhijab kepala kalau hatinya tidak berhijab? Justru itu akan menjadi kemunafikan. Kalau makanya kemudian hijab dikondisikan dulu hati dan pikirannya untuk mau dan menyadari pentingnya hijab, maka kemudian dia berhijab. Itulah bedanya kemudian masuknya Islam dulu dan corak Islam yang dikembangkan oleh sebagian orang sekarang. Terus kalau satu sih yang paling cukup membekas di ingatannya saya tentang Islam utamanya di kampungnya saya ya. Islam di kampungnya saya itu. Jadi di kampungnya saya itu kita itu sholatnya itu biasanya kalau bukan di masjid raya, di masjid kampungnya kita, masjid kompleks, atau kalau tidak itu yang salah satu menjadi bukan keinginan ya, tapi kebahagiaan tersendiri itu kita berhasil sholatnya itu di Masjid Keraton Buton. Jadi masjid terlama di situ yang berdiri sejak zaman Kesultanan itu sudah ada masjid itu. Dan itu ada banyak hal-hal yang kemudian cukup unik untuk disikapi. Maksudnya ketika sholat di masjid kompleks atau di masjid raya nggak segitu gitu, nggak urutan-urutannya itu nggak seperti itu. Ketika di Masjid Keraton Buton itu kita merasakan ada yang berbeda gitu. Kayak misalnya
misalnya habis sholat maghrib di masjid keraton gitu, itu jemaahnya itu habis zikir kemudian berdoa itu salaman dengan imam Musafahah. terus itu kita jalannya duduk. Oh, jalannya duduk. Iya, jalannya duduk. Salaman sambil jalan. Iya, jalannya duduk. Jadi tidak berdiri kemudian salaman-salaman, tapi nanti imamnya itu balik terus jamaahnya itu salaman terus nanti duduk di sampingnya imam. Oh iya. Jamaah berikutnya salaman sama imam sama orang yang duduk di sampingnya terus sampai panjang. Sampai terbentuk lingkaran gitu. Iya, sampai terbentuk lingkaran itu. Setelah itu selesai baru berdiri. Jadi kita itu yang apa? Yang jamaah yang agak di tengah di belakang itu ya sambil jalan sambil duduk gitu. Jadi gitu. Dan itu menurut saya unik sekali karena kita tidak kayak tertib gitu. Iya. Dan tidak terlihat, untuk saya pribadi itu merasakan ada adab di situ. Iya, ada adab. Ada adab gitu. Ketika berdiri itu kayak bukan kayak pasar sih, tapi kayak ya udah huru-hara aja gitu. Random gitu kan. Iya, agak random gitu. Kita bisa salaman sama siapa. Dan kalau duduk memang rasanya lebih adab gitu. Iya, lebih adab. Karena kalaupun berdiri kan tetap pas salaman pasti nunduk kita untuk menjaga adab itu kan. Jadi kalau waktu itu saya tuh merasa wah, ini sesuatu yang cukup unik juga, maksudnya saya tidak temui di masjid-masjid yang lain. Jadi kayak duduk seperti itu terus. Nah, itu yang menurut saya sih mungkin di satu sisi Islam tuh banyak gitu cara implementasinya seperti apa, tapi satu hal yang menurut saya seragam untuk ketika itu ada di dirinya saya adalah perasaan menjadi baiknya itu. Iya. Perasaan menjadi baik yang kita rasakan ketika kita melakukan hal-hal yang seperti sesuai dengan ajaran Islam. Yang jadi betul-betul tujuannya kena. Iya, jadi iya. Ajaran itu dijalankan untuk mendidik kita menjadi baik. Ada, saya tidak tahu apakah ajaran sebelah mana itu yang dilakukan itu setelah zikir dan doa melakukan itu, tetapi ketika itu dilakukan, dijalankan, menimbulkan perasaan baik dan perasaan beradab di hatinya saya, sehingga kayak sejuk aja perasaan. Terus ini tadi kan lu cerita soal bahwa 90% lebih mereka itu di kampung lu muslim. Nah, soal toleransinya gimana? Biasanya kan kalau muslim itu mayoritas, kemudian toleransinya akan tertantang kan, karena mayoritas menghadapi minoritas yang sangat kecil. Alhamdulillah sih, untuk permasalahan mayoritas sih hampir tidak pernah terjadi di sana, hampir tidak pernah terjadi. Ketika dulu tahun 99 2021 konflik kecil-kecil itu penutupan ada, tapi kan kita percaya bahwa itu bukan dilakukan oleh umat. Iya. Tapi dilakukan oleh provokator. Ada nada-nada kebencian untuk menyingkirkan umat tertentu, ada etnis tertentu ada, tapi tidak sampai menimbulkan konflik yang besar. Atau sebaliknya, budaya-budaya toleransinya yang memang dijaga gitu, ada nggak prasasti atau ritual-ritual tertentu yang memang kental akan nuansa toleransi? Saya pikir sih mungkin ya. Ketika ada jejak-jejak toleransi seperti itu, kalau untuk saya pribadi mengindikasikan di situ pernah ada konflik toleransi. Kalau untuk saya mungkin gitu membayangkan. Sehingga ketika di Buton tidak ada jejak itu, bukan berarti tidak ada masalah, tapi berarti memang itu tidak pernah menjadi isu yang cukup besar untuk kemudian diselesaikan dan kemudian diingat. Ataupun dibuat untuk mengantisipasi, karena kalian merasa nggak perlu ada yang diantisipasi. Siapa punya datanya saudaranya kami. Di sana etnis Cina banyak. Bahkan keluarganya saya ada yang kemudian berhubungan sama Cina, menikah dengan Cina. Jadi saya tuh punya om yang saya panggil Om Oci, Om almarhum, itu Cina. Itu jadi memang menurut saya sih karena memang tidak merasa perlu upaya lebih untuk menyelesaikan masalah dengan etnis lain, ya secara kasat mata sih tidak ada yang terlalu mencolok gitu. Kayak orang Toraja. Jadi yang menarik ini, Bib, saya punya bapak dengan saya punya mama itu dibesarkan sama Kristen. Jadi saya punya mama itu dibesarkan sama keluarga Kansil. Itu kalau saya tidak salah itu dari Manado. Kristen dari Manado. Saya punya bapak itu dibesarkan sama keluarga Ibu siapa
apa namanya? Bukan Rohaya. Saya lupa lagi namanya. Saya biasanya selalu ingat itu ibu itu karena sering diceritakan. Nah, saya punya bapak sama saya punya mama itu dibesarkan sama keluarga Kristen dari kecil, disekolahkan, diberikan pendidikan. Tetapi tidak sampai harus menjadi Kristen juga. Jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang orang ribetnya hidup dengan orang Kristen, apa kemudian bagaimana hidup dengan orang Kristen itu gak relevan kalau untuk saya hidup. Iya, dan orang tua saya cerita aja gitu kayak kena itu setiap kali Lebaran orang tuanya saya masih sering kontak-kontak sama keluarga yang Kristen itu dan Natal juga seperti itu. Saya sampai sekarang juga itu masih diperkenalkan gitu sama ibunya saya, sama ayahnya saya itu. Jadi kalau saya tidak salah itu pernah ada kejadian, memang kan beliau itu punya hotel di kampungnya saya, yang besarkan bapaknya saya. Terus bapaknya saya masih kecil itu SMP lah gitu kali ya. Itu diambil sebagai anak tinggal di sana namanya, terus memasak lah, kerja di dapur. Nah itu diberikan alat-alat dapur yang khusus untuk bapaknya saya. Kan tidak mungkin beli sendiri kan, jadi diberikan kayak mungkin ini akan digunakan ketika Natal, mungkin memasak babi atau apapun gitu kan. Tapi bapaknya saya itu akhirnya dia punya piring sendiri, gitu. Nah terus pernah itu ada kejadian, pokoknya hotelnya itu disoroti lah sama bukan punyanya orang Islam. Akhirnya yang salah satu dari juru bicaranya ya bapaknya saya gitu, kayak saya ini anaknya tempat ini kok tidak ada itu isu-isu. Kan yang paling kita takut itu kan isu kristenisasi itu kan. Ya, kalau saya sih sebenarnya percaya tidak percaya. Kalau menurut saya sih kita kan memang sama seperti halnya Islam gitu kan. Kita itu punya kewajiban untuk mendakwahkan agama, menyebarluaskan agama, itu salah satu kewajiban. Mungkin dalam Kristen juga hal yang sama ada gitu. Sehingga sah-sah saja menurut saya ketika kemudian ada ajakan untuk memeluk agama yang mereka kan meyakini agama ini baik dan benar gitu. Seperti halnya kita juga meyakini agama kita. Tapi balik ke iman masing-masing sih, karena buktinya juga bapaknya saya itu dan mamanya saya itu kan dibesarkan oleh orang Kristen gitu, diberi makan, diberi pendidikan, malah diberi tempat tinggal. Dan bapaknya saya juga besar bukannya pindah agama, malah jadi penghulu kawah gitu ya. Maksudnya jadi menurut saya itu kayak ini kayaknya balik orangnya masing-masing deh, sebesar apapun doktrin itu. Kalau misalnya, dan mungkin kalau orang yang baik ya, saya nggak tahu keduanya Kristen yang seperti apa, tapi mungkin karena mereka cukup percaya diri menjadi Kristen, maka mungkin mereka menjalankan agamanya sendiri aja tanpa harus terlalu memaksa-maksa orang lain untuk ikut urusin imannya orang. Karena alhamdulillah sampai sekarang masih orang tuanya saya juga masih Islam dan kemudian menurunkan nilai-nilai Islam itu kepada saya juga gitu. Jadi untuk saya pribadi sih, kalau ada pertanyaan tentang toleransi sih, kadang-kadang kan mungkin kita membayangkan kalau kamu hidup 100% Islam berarti kamu tidak masalah toleransi, karena mungkin kamu mayoritas di situ jadi tidak pernah bersinggungan. Kalau saya bukan bersinggungan lagi, keluarga saya itu dibesarkan oleh baik secara agama maupun secara ras kan. Ada Cina, ada Kristen. Jadi bukan hanya bersinggungan. Jangankan takut dengan tetangganya kita yang bukan Islam. Ini keluarga saya itu dulunya dibesarkan di dalam rumahnya orang Kristen. Jadi untuk saya sih toleransi sudah melintasi batas lah itu. Oke, terima kasih Ari.